Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semua urusannya dilancarkan ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang cukup menarik nih guys. Tapi sebelumnya aku pengen tanya dulu nih. Kalian percaya nggak sih sama yang namanya alien? Nah, bagi sebagian orang banyak yang nggak percaya sama alien karena mereka menganggap alien itu hanyalah sebuah mitos. Tapi nggak sedikit juga orang yang percaya sama alien karena mereka melihat tanda-tanda keberadaan dari alien. Ada dari mereka yang mengaku bahwa mereka pernah melihat UFO, atau mereka juga percaya dengan video-video yang bertebaran di internet, dan ada juga yang percaya alien dari bangunan-bangunan yang terkesan aneh, unik, dan dipercaya sebagai peninggalan alien. Nah, tapi emang sih ya kalau misalnya orang-orang zaman dulu kan belum punya teknologi modern kayak sekarang nih. Tapi kok bisa-bisanya mereka buat bangunan yang unik desainnya, terus habis itu juga dalam ukuran yang cukup besar, makanya orang-orang tuh percaya bahwa oh pada zaman dulu alien ini pernah datang ke bumi dan kemudian membuat peninggalan-peninggalan tersebut sebelum akhirnya pergi meninggalkan bumi dan akhirnya bangunan tersebut menjadi jejak sejarah bagi para manusia. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bangunan-bangunan ataupun situs-situs yang dipercaya merupakan peninggalan alien pada zaman dahulu kala. Nggak pakai lama, ini dia pembahasannya. Bangunan pertama, Piramida Mesir. Nah, kalau bangunan yang satu ini kan udah terkenal banget ya di zaman modern. Apalagi piramida ini kan memiliki bentuk yang cukup unik, yaitu segitiga besar, dan kemudian dia ini memang mengandung beberapa misteri di dalamnya nih guys. Nah, aku ceritain dulu nih asal-usul dari piramida Mesir ini. Jadi piramida Mesir ini dibangun pada zaman Firaun nih guys. Nah, pada saat itu, piramida ini tuh dibangun untuk keperluan makam-makam bagi para rajanya. Nah, tapi karena memang bentuknya yang sangat unik ini, apalagi ukurannya yang cukup besar, manusia-manusia zaman modern menganggap bahwa sebenarnya piramida ini adalah buatan dari alien, guys. Dan nggak sedikit juga orang-orang yang bilang bahwa di dalam piramida Mesir itu banyak sekali rahasia yang terpendam. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam piramida, siapa tahu kita bisa menemukan jejak-jejak alien yang lain. Nah, dengan adanya mitos-mitos yang berkembang di masyarakat tersebut, akhirnya para ahli sains dan juga para ahli sejarah kemudian meneliti piramida yang ada di Mesir ini. Pada saat penelitian tersebut, akhirnya ditemukan hasilnya bahwa sebenarnya piramida ini bukanlah buatan alien, guys. Karena kan ahli sejarah dan juga ahli sains memiliki teknik-teknik tertentu yang bahkan bisa memperkirakan usia dari suatu bangunan, guys. Nah, setelah diteliti nih, ternyata bangunan-bangunan tersebut memang dibangun dari ribuan tahun yang lalu, dan telah ditemukan juga beberapa jejak manusia yang membangun bangunan tersebut. Katanya nih, pada saat pembangunan piramida, mereka membutuhkan puluhan ribu pekerja untuk membangun piramida yang besar tersebut. Nah, pada saat itu, meskipun memang belum ada teknologi canggih kayak sekarang, tapi mereka memiliki teknik-teknik khusus, guys, yang mereka gunakan untuk membangun piramida yang super besar tersebut. Dan bahkan mereka juga membangun beberapa detail-detail terhadap piramida tersebut, ya kayak semacam dekorasi gitu. Karena memang piramida tersebut ditujukan untuk makam-makam para raja, guys. Jadi harus terkesan mewah gitu. Nah, mengenai arsitekturnya sendiri, di dalam piramida ini ujung dan tepian fondasi dibuat dari batuan persegi yang kokoh dan tebal. Selain itu, di dalam piramida dibuat juga sebuah lorong dan juga lapisan-lapisan yang saling menyangga satu sama lain. Nah, karena memang pada saat itu belum ada ilmu arsitektur seperti zaman sekarang ya, makanya piramida sendiri tuh memiliki banyak sekali kekurangan pada saat pembangunannya. Makanya kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, piramida ini terkesan belum sempurna seperti bangunan-bangunan pada saat zaman modern. Nah, yang membuat para ilmuwan yakin bahwa piramida ini bukan buatan alien karena memang pada saat mereka meneliti, ditemukan adanya bekas-bekas katrol dan juga bekas-bekas galian fondasi yang hal tersebut menunjukkan bahwa manusialah yang membuat piramida tersebut. Karena kalau misalnya alien yang bangun kan pasti mereka memiliki sesuatu hal yang lebih canggih gitulah. Nggak perlu sampai gali-gali dan juga ngetok-ngetok batu kayak gitu. Nah, tapi sisi baiknya adalah kita bisa mengetahui bahwa pada saat zaman tersebut memang Mesir sudah memiliki ilmu arsitektur yang cukup baik, makanya piramida tersebut bisa berdiri. Oke, lanjut ke bangunan yang kedua. Bangunan yang kedua ini disebut sebagai Pulau Easter. Pulau Easter juga memiliki nama lain yaitu Pulau Paskah nih guys. Nah, pulau ini terletak di bagian selatan Samudra Pasifik, tepatnya di negara Chili. UNESCO sendiri sudah menetapkan Pulau Easter sebagai salah satu warisan budaya yang wajib dilestarikan di dunia. Nah, hal yang membuat unik dari Pulau Easter ini adalah karena terdapat patung-patung yang berusia 400 tahun, guys. Patung-patungnya ini terbentuk seperti kepala manusia nih. Makanya banyak sekali orang yang meragukan kalau patung-patung tersebut adalah buatan dari manusia.
Karena bentuknya ini terkesan, apa ya, cukup detail gitu untuk manusia zaman itu. Makanya muncul spekulasi bahwa patung-patung tersebut sebenarnya dibuat oleh para alien. Nah, lagi-lagi karena adanya mitos ini, makanya para ilmuwan kemudian datang ke pulau tersebut dan kemudian melakukan penelitian. Nah, hasil penelitiannya mengatakan bahwa Pulau Easter atau patung-patung yang tadi kita sebutkan, itu bukanlah buatan dari alien, melainkan buatan dari manusia modern. Ya, tapi manusia modern di sini bukan manusia yang pada saat zaman kita ya, tapi memang pada saat itu juga manusia cukup sudah memiliki pemikiran dan juga ilmu-ilmu sendiri untuk membangun patung-patung besar tersebut. Nah, hal yang unik dari Pulau Paskah atau Pulau Easter sendiri adalah pulau tersebut tuh merupakan penyatuan dari 3 budaya dari periode yang berbeda, guys. Yaitu periode awal pada tahun 700 sampai 850 Masehi, periode tengah pada tahun 1050 sampai 1680 Masehi, dan juga periode akhir pada tahun 1680-an. Wow, unik ya. Jadi pulau ini tuh bener-bener kayak semacam warisan yang turun-temurun dan kemudian masih terus dibangun sampai 1680-an. Makanya Pulau Easter ini disebut sebagai pulau yang unik, guys. Karena dari situ kita bisa lihat bahwa seni itu bisa diturunkan secara turun-temurun dan dari generasi ke generasi. Apalagi seni tersebut bisa di-upgrade dari periode yang berbeda. Nah, patung-patung tersebut nih pada saat zaman dulu memang ditujukan oleh orang-orang Chili untuk memuja para dewa yang mereka agung-agungkan. Makanya bentuk situs ini cukup unik dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kita lanjut ke situs yang ketiga. Situs yang ketiga ini disebut sebagai Stonehenge. Nah, kalau Stonehenge ini memang beberapa dari kalian pasti udah pernah lihat dong ya. Jadi Stonehenge ini merupakan sebuah monumen yang terbuat dari batu besar. Letaknya ada di 13 km barat laut Salisbury di Inggris. Nah, Stonehenge ini setelah dilakukan penelitian, ternyata bangunan tersebut memang berasal dari zaman Neolitikum atau pada saat zaman era di mana manusia baru menggunakan batu untuk beberapa keperluan nih guys. Nah, tapi meskipun udah dilakukan penelitian, banyak juga orang yang masih meragukan hal tersebut dan mereka masih menganggap bahwa Stonehenge itu adalah buatan para alien. Nah, tapi para ilmuwan sendiri masih menyangkal adanya alien yang membangun tempat tersebut. Karena setelah dilakukan penelitian kembali, ditemukan bahwa batu pertama yang ada di Stonehenge itu dibuat pada 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, batu ini pada saat itu dibuat dengan tujuan untuk pemakaman bagi para orang-orang yang meninggal pada saat di zaman tersebut. Nggak cuma itu, cara membuat batunya sendiri juga bisa dijelaskan secara sains. Makanya para ilmuwan yakin bahwa Stonehenge bukanlah peninggalan dari para alien. Nah, nggak cuma itu, paritan-paritan yang ada di sekitar Stonehenge itu juga merupakan bukti bahwa Stonehenge ini dibuat oleh manusia. Paritannya sendiri ini diberikan beberapa cincin yang terbuat dari kayu dan juga batuan yang cukup solid. Dan pada tahun 2500 sebelum Masehi, kemudian Stonehenge ini banyak sekali di-upgrade oleh orang-orang pada zamannya. Untuk batuannya ini sendiri memang diambil dari sekitar Stonehenge tersebut. Jadi sekali lagi bisa kita yakini bahwa Stonehenge bukanlah buatan para alien. Kita lanjut ke situs yang berikutnya. Situs keempat disebut sebagai Sacsayhuaman. Ternyata ini salah satu situs yang cukup susah nyebutinnya. Nah, pokoknya situs ini terletak di Peru, guys. Sacsayhuaman merupakan sebuah komplek dari batuan solid yang dibuat oleh suku Inca pada abad ke-15. Nah, lagi-lagi nih, banyak sekali orang-orang yang mengira bahwa situs yang satu ini merupakan peninggalan dari alien. Karena mereka berpikir bahwa situs yang sebesar itu nggak mungkin kalau misalnya dibuat oleh manusia pada zaman tersebut. Kecuali ada time traveler dari zaman modern yang kemudian mereka mengajarkan orang-orang tersebut untuk membangun situs yang besar dengan teknologi-teknologi yang canggih. Nah, tapi sekali lagi para ilmuwan membuktikan bahwa bangunan ini bukanlah bangunan yang dibuat oleh para alien. Situs ini merupakan sebuah situs yang dijadikan sebagai markas utama bagi suku Inca, guys. Pada saat itu memang banyak sekali peperangan antar suku masih terjadi dan nggak cuma itu, ternyata juga bangsa Eropa dan Amerika Selatan masih banyak sekali yang melakukan peperangan. Sehingga suku Inca sendiri memerlukan sebuah benteng dan kemudian membuat situs yang satu ini. Nah, pada saat itu sebanyak 20.000 pekerja dikerahkan untuk membangun situs ini. Nah, pada zaman dulu nih guys, Sacsayhuaman hanya terbuat dari tanah liat. Tapi di kepemimpinan suku yang selanjutnya, Sacsayhuaman ini udah mulai di-upgrade menggunakan batuan-batuan halus. Nah, pada saat dilakukan penelitian, banyak sekali bekas-bekas galian yang merupakan hasil perbuatan tangan manusia dan dipastikan bahwa situs ini merupakan situs yang dibuat oleh manusia. Kita lanjut ke situs yang terakhir. Nah, situs yang terakhir disebut sebagai garis Nazca. Nah, garis Nazca ini merupakan rangkaian gambar yang sangat luas, guys. Seperti yang sebelumnya, garis Nazca ini memang terletak di Peru juga, tepatnya di Gurun Sekura dan juga Nazca.
Rangkaian gambar yang ada di gambar naskah ini merupakan sesuatu hal yang mirip sebagai geoglif. Nah, gambar naskah ini dibuat di atas batuan yang cukup luas dan menyerupai gambar-gambar hewan yang merupakan hewan keramat bagi para suku naskah. Nah, saking gedenya nih, akhirnya banyak sekali orang-orang yang berspekulasi bahwa gambar-gambar naskah merupakan buatan dari para alien. Soalnya gambar naskah ini nih hanya bisa dilihat dari jarak puluhan kilometer dan juga dari ketinggian tertentu. Supaya gambarnya ini cukup jelas gitu guys. Namun setelah penelitian dilakukan, ternyata gambar ini lagi-lagi bukanlah buatan dari para alien, melainkan buatan dari para manusia. Karena pada saat itu, suku Nazca memang cukup maju dan memiliki teknik-teknik tertentu untuk membuat gambar-gambar yang menyerupai hewan-hewan keramat mereka. Mereka ini bisa melakukan pengukuran yang cukup baik, makanya gambar naskah bisa dibuat dalam skala yang cukup luas. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa memang pada saat itu suku Nazca sendiri nggak punya teknologi yang canggih, tapi mereka ini memiliki otak yang cukup pintar gitu. Makanya mereka bisa mengembangkan teknik khusus untuk membangun sebuah gambar naskah yang luas tersebut hanya dengan peralatan-peralatan yang sederhana. Nah, jadi itu dia tadi peninggalan-peninggalan yang dianggap sebagai buatan para alien. Tapi setelah dilakukan penelitian, ternyata situs-situs tersebut bukanlah buatan para alien. Tapi gimana nih guys, apakah dari kalian sendiri masih percaya bahwa situs-situs tadi merupakan peninggalan dari alien? Komen di bawah ya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan juga subscribe supaya akun ini berkembang dan pastinya kalian tidak tertinggal video-video menarik dari aku yang lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.